Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila dengan NIM digit terakhir 008. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang routing dinamik. Apa itu routing dinamik? Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Adapun macam-macam routing dinamik. Yang pertama adalah Routing Information Protocol, yang kedua Internet Gateway Routing Protocol, yang ketiga Open Shorted Path First, yang keempat Internet Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir Border Gateway Protocol. Langsung aja kita ke prakteknya. Kita buka Cisco Packet Tracker, siapkan 2 server, 3 router dan 3 PC. Nah, yang pertama IP-nya seperti yang kita lihat ini, dan yang kedua kita juga lihat yang seperti ini, dan yang ketiga IP-nya seperti ini. Flash internet 0 itu terhubung ke PC1, itu IP-nya PC1. Nah, PC1 flash internet 0 itu terhubung ke PC1 itu. Untuk IP-nya PC1 jangan lupa di-on-kan. Untuk flash internet 1 itu PC2, itu PC-nya PC2 jangan lupa di-on-kan juga. Serial 2 itu ke router 2, serial 3 untuk router 3, dengan 2 untuk flash router 0 itu untuk ke PC 3. Lalu serial 2 untuk router 1 dan serial 3 itu untuk ke router 3. Nah, itu jangan lupa di-on-kan juga. Statusnya jangan lupa di-on-kan. Lalu untuk router 3 flash internet 0 itu untuk ke server 1, flash internet 1 untuk ke server 2, serial 2 untuk ke router 1. Untuk serial 3 ke router 2, lalu isilah network router RIP setiap router sebagai berikut. Isilah network router RIP setiap router sebagai berikut. Samakan dengan yang di situ. Samakan dengan yang RIP. Di situ kita klik router RIP. Oh ya, pastikan RIP, terus kita klik sesuai yang di situ 12.0.0. Untuk statiknya kosong. RIP terus kita klik yang di situ itu 1200 dan 1300. Terus 192.168.10. Nah, di router 2 juga sama. Router 2 juga sama. Seperti itu, dan RIP-nya 1200 dan dan 2300. Lalu 192.168.10 sama, dan ada 4 karena tersambung ke server 1, server 2, router 1, dan router 2 itu 2300. Dan router 2 itu 3300. Untuk ke server 1 itu 4300. Untuk ke server 2, setelah selesai kita tambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada klik setiap masing-masing router.
kita tambahkan sebagai pada no auto summary version 2, kita buka router CL terus auto no lagi, auto no summary server 2, kita buka router CL terus auto no sama agar konfigurasi kita tersimpan. Maka harus menyimpan settingan masing-masing router. Version 2 kita buka router CL terus auto no router tersebut dengan masuk menu tab config global setting dan save. Router 1 config setting save lakukan juga pada router 2 dan router 3 untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device untuk tekan power circles. Nah, untuk device ALTS diklik yes. Nah, ini awalnya kan berwarna. Masuk menu config global setting dan save. Router 1 config setting save. Terus lalu di save. Router 2 dan router 3. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi, maka tekan power cycle device ALTS. Terus langsung yes. Nah, ini kan awalnya berwarna merah jadi hijau, kita tunggu. Nah, berubah menjadi warna hijau. Untuk memperlakukan router pada server, silakan memasukkan perintah pada clear router show if router. Nah, ini kita pakai Dynamics, ciri-cirinya pasti ada RR2. Kita buka router, klik router show if router. Pasti ada RR2. Kita buka di router CLI, kita klik router show IP router. Nah, sudah tersambung karena ada RR-nya itu. Kita lakukan juga di router 2 dan router 3. Show IP. Nah, kita klik show router. Pindahkan map ke simulator, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter, event list. Klik simulation. Dan lanjut edit filter. Nah, ini edit filter, ini yang dicentang cuma ICMP. Kita coba PC 1 ke PC 2. PC 1, PC 2 kita run. PC 1, PC 2 kita run. Belum berhasil. Kita coba lagi, kita delete dulu. Kita coba lagi. Kita delete dulu. Kita coba PC 1 ke PC 2, lalu kita run.
kayak sudah berhasil dari PC1 ke PC3, PC1, PC3 kita play, PC1 ke router 1, lalu ke router 2, kita juga lagi PC1 ke PC3 kita play ke router 1, router 2, dari PC3 ke router 2, router 1, lalu kita kembali lagi ke PC1. PC1 ke PC3. Nah, kita coba PC1 ke server 1, satu server 1 kita play, router 1, router 3 kita juga lagi PC ke 1 server, kita play PC1 router 1, kembali lalu kita coba server 2, coba lagi PC1, server 2 udah coba lagi. Nah, kembali lagi router 3, router 2, lalu ke PC3 kita play lagi. Coba PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Kita play ke router 1, router 3. Kita coba lagi PC1 ke server 1, play PC1, router 1, router 3, server 1. Kembali lagi ke PC1. Lalu PC1 ke server 2. Coba server 2, PC1 ke server 2. Kita coba lagi PC1 ke server 2. PC1, router 1, router 3, server 2, kembali lagi router 3, router 1, lalu PC1. Lalu dari PC3 ke PC1. Kita play. PC1 kembali ke PC3. Lalu PC3 ke PC2. Kita play ke router 2, router 1, lalu ke PC2. Kembali lagi router 1, router 2, dan PC3. Coba lagi PC3 ke server 1. PC3 server 1, PC3 ke router 2, router 3, lalu ke server 1, kembali ke router 3, router 2, ke PC3. Kita coba PC3 ke server 2. PC3 ke server 2, di play. Kembali lagi ke PC3. Lalu server 1 ke server 2. Server 1, server 2, play. Router 3, server 2.
kembali router 3, lalu server 1. Server 1 ke PC 1. Play server 1 ke router 3, ke router 1, lalu ke PC 1. Kembali lagi ke server 1. Server 1 ke PC 2, router 3, ke router 1, lalu ke PC 2. Kembali lagi ke server 1, lalu server 1 ke PC 3. Router 3, router 2, PC 3, kembali ke router 2, router 3, lalu ke server 1. Setelah selesai simulation modul real time, lalu coba lakukan tracing dengan seperti poin 3, lalu amati penelusuran routernya. Real time. PC 1. Ini IP-nya 33333. Tracer 3333. Itu IP-nya PC 1, lalu ke router 1, lalu ke router 3. PC 2, 434343. Tracer 434343. Lalu buat skenario jalur router R1 sampai R3 jalur putus dengan metastase router terhubung dengan R1 ke R3, misalnya interface serial R3 RR1, kemudian tunggu 15-20 detik. Ini serial 2 terhubung ke router 1. Kita off-kan dulu. Ini udah mati ya karena tidak tersambung ke router 1. Kita tunggu 15-20 detik. Udah 20 detik. Kita simulation. Kita coba dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke router 1, router 2, router 3, baru ke server 1. Dan kembali lagi ke PC 1. Ini fungsinya router dinamik. Dia dapat mencari alternatif lain karena tadi di router 3 kita sudah port statuskan router 1 ya. Jadi dia melewati router 1 nggak langsung ke router 3 tapi lewati router 2 baru ke router 3. Kita coba lagi PC 2 ke server 2,
router 2, lalu ke router 3, lalu baru ke server 2. Kembali lagi router 3 ke router 2, router 1, baru ke PC 2. Kita coba, kita tracer. Server 1, 333. Nah ini ya. Ini PC 1 ke router 1, router 2, baru ke router 3, baru ke server 1.